Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, pada kesempatan ini akan kita lanjutkan pelajaran PAI pada bab 2, yaitu hidup tenang dengan kejujuran, amanah, dan istiqomah. Adapun submateri yang akan kami sampaikan yaitu mari berperilaku jujur. Jujur adalah kesesuaian sikap antara perkataan dan perbuatan yang sebenarnya. Apa yang diucapkan memang itulah yang sesungguhnya, dan apa yang diperbuat itulah yang sebenarnya. Di dalam agama Islam setidaknya dikenal 5 sifat jujur yang harus dimiliki oleh penganutnya. Yang pertama adalah siddiq al-qalbi, merupakan sifat jujur yang penerapannya ada pada niat seorang manusia. Yang kedua, siddiq al-hadits, merupakan sifat jujur yang penerapannya ada pada perkataan yang diucapkan oleh manusia. Yang ketiga, siddiq al-amal, itu merupakan sifat jujur yang penerapannya ada pada aktivitas dan perbuatan manusia. Kemudian yang keempat adalah siddiq al-wa'id, itu merupakan sifat jujur yang penerapannya ada pada janji yang diucapkan oleh manusia. Ketika berjanji tidak boleh berbohong, karena kalau berbohong berarti munafik. Kemudian yang terakhir adalah siddiq al-hal, merupakan sifat jujur yang penerapannya ada pada kenyataan yang terjadi di dalam hidup manusia. Kejujuran ini sangat erat kaitannya dengan hati nurani. Kata hati nurani adalah sesuatu yang murni dan suci. Hati nurani selalu mengajak kita kepada kebaikan dan kejujuran. Namun kadang kita enggan mengikuti hati nurani. Bila kita melakukan sesuatu yang tidak sesuai hati nurani, maka itulah yang disebut dusta. Apabila kita katakan sesuatu yang tidak sesuai dengan kenyataan, itulah yang dinamakan bohong. Dusta atau bohong merupakan lawan kata dari jujur. Berani berbuat jujur, hebat. Mengapa kita harus jujur? Jujur itu sangat penting. Sebagai makhluk sosial, kita melakukan kehidupan yang harmonis, baik, dan seimbang, agar tidak ada yang dirugikan dan dizalimi serta dicurangi. Kita harus jujur, tidak boleh berbuat bohong. Di dalam hadis dari Abdullah bin Mas'ud, dia berkata, An Abdullah bin Mas'udin anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, inna sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannah. Rawahul Bukhari. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya jujur itu membawa kepada kebaikan dan kebaikan itu membawa ke surga. Hadis riwayat Bukhari. Ada ungkapan yang mengatakan bahwa kejujuran itu mahal. Ya, kejujuran memang sangat mahal, karena berkata jujur itu terkadang sangat berat. Akan tetapi agar dapat dipercaya orang, kita harus jujur. Rasulullah SAW telah memberikan contoh yang nyata kepada kita. Pada masa jahiliyah sangat sulit mencari orang yang jujur. Tapi dengan kejujuran Rasulullah SAW,
itu bisa menjadi orang yang paling terpercaya, sehingga beliau mendapat gelar Al-Amin atau dapat dipercaya yang diberikan oleh bangsa Quraisy. Kejujuran akan berbuah kepercayaan. Sebaliknya, dusta akan menjadikan orang lain tidak percaya. Jujur membuat hati kita akan menjadi tenang, sedangkan berbohong membuat hati jadi was-was. Kejujuran merupakan bagian dari akhlak yang diajarkan di dalam Islam. Seharusnya sifat jujur ini harus selalu diterapkan oleh setiap orang Muslim dan menjadi identitas bagi orang Muslim. Katakan bahwa yang benar itu adalah benar dan yang salah itu adalah salah. Jangan sekali-kali dicampurkan antara yang hak dan yang batil. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 42, وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. Dan janganlah kamu campur adukkan kebenaran dengan kebatilan. Dan janganlah kamu sembunyikan kebenaran sedangkan kamu mengetahuinya. Al-Baqarah ayat 42. Dari sifat atau perilaku jujur yang kita terapkan, maka tentunya kita akan mendapatkan hikmah dan manfaat dari perilaku jujur tersebut. Di antaranya yang pertama, kita akan mendapatkan kepercayaan dari orang lain. Yang kedua, mendapatkan banyak teman. Yang ketiga, mendapatkan ketentraman hidup karena tidak memiliki kesalahan terhadap orang lain. Demikian materi yang kami sampaikan. Terima kasih kalian sudah menyimak dan diharapkan kalian bisa memahami materi yang telah disampaikan tadi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.